Malaysia masih terus berusaha mengejar prestasi timnas Indonesia yang melesat jauh. FAM sudah membidik murid Ange Postecoglou untuk menjadi pelatih anyar. Skuad Harimau Malaya juga kowar-kowar mau lolos ke Piala Asia 2027 demi menyaingi skuad Garuda. Sayangnya, ambisi Malaysia diprediksi sulit terwujud karena nggak punya skuad mewah. Pasukan negeri jiran bahkan baru saja dikalahkan Thailand di fase grup Piala AFF 2024. Bagaimanakah kehancuran Malaysia sejak kowar-kowar revolusi FAM? Lebih ambisius dilatih murid Ange Postecoglou. Malaysia mulai memandang serius rencana revolusi besar-besaran di akhir tahun. Datuk Hamidin menjadi korban karena dipastikan gak akan kembali mencalonkan diri sebagai ketua FAM. Komite eksekutif telah mendapatkan kabar kalau Datuk Hamidin gak akan mempertahankan jabatan Presiden FAM, tulis media Makan Bola. Revolusi FAM juga memaksa Pau Marty angkat kaki dari kursi kepelatihan Malaysia. Saya ingin mengonfirmasikan bahwa Piala AFF 2024 akan menjadi penugasan terakhir saya bersama Harimau Malaya. Meski kerjasama nggak bisa berlanjut, Harimau Malaya akan tetap bermain membela harkat dan martabat Malaysia. Kepergian Pau Marty langsung bikin FAM dirumorkan mendekati sejumlah pelatih top. Malaysia nggak mau ketinggalan membidik pelatih level Piala Dunia seperti Timnas Indonesia. Nama Carlos Queiroz hingga Jurgen Klinsmann disebut akan segera didatangkan. Skuad Harimau Malaya juga dirumorkan mengincar Park Hang-seo yang punya pengalaman hebat di ASEAN. Sayangnya, semua ambisi FAM mendatangkan deretan pelatih top ini gagal terwujud. Pasukan Harimau Malaya justru disebut hanya bisa mendapatkan jasa Peter Klamovski. Pelatih asal Australia ini sekarang menangani FC Tokyo di kompetisi G1 League. Klamovski bakal dibantu tim Cahill yang dirumorkan juga masuk rencana revolusi FAM. Kehadiran Peter Klamovski diprediksi nggak bakal mengangkat prestasi Malaysia. Pasalnya, juru taktik asal Australia ini belum pernah meraih trofi juara. Selama 4 musim di J-League, Klamovski gagal mempersembahkan piala. Padahal sang pelatih sudah menangani 3 klub yang berbeda. Selain itu, Klamovski juga ternyata mengawali karir kepelatihannya sebagai pelatih fisik. Dirinya pernah menjadi mentor kebugaran untuk Sergio Van Dijk selaku ex-striker naturalisasi Timnas Indonesia. Meski nggak punya rekam jejak mentereng, pandit lokal Malaysia tetap optimis menyambut Klamovski. Saya rasa dia akan cocok untuk memimpin tim nasional Malaysia, meskipun dia bukan nama yang terkenal di dunia. Profil kepelatihan dan pengalamannya sesuai dengan kebutuhan Malaysia, ungkap Zulakbal Abdul Karim. Secara prestasi, Klamovski juga kalah telak dari Kim Pan-gon selaku ex-pelatih skuad Harimau Malaya. Juru taktik asal Korea Selatan ini banyak meraih gelar saat melatih di Liga Hong Kong. Kim Pan-gon bahkan baru saja merajai Liga Korea Selatan bersama Ulsan Hyundai FC. Walau kalah prestasi, Klamovski punya pengalaman berguru kepada Ange Postecoglou. Dirinya pernah menjadi salah satu asisten kepercayaan dari pelatih Tottenham Hotspur ini. Dapatkan sepatu running Adidas cuma 500 ribuan. Cek link yang ada di bawah ini ya. Rencana besar mengejar Timnas Indonesia. Revolusi FAM ternyata belum terbukti hasilnya karena masih gagal menaturalisasi bintang keturunan. Skuad Harimau Malaya kesulitan memanggil pulang beberapa pemain berdarah Inggris. Padahal Malaysia sempat kowar-kowar punya banyak bintang grade A yang bermain di Championship. Josh Brownhill dan Zian Fleming paling kuat dirumorkan bisa dinaturalisasi oleh FAM. 2 bintang Burnley ini diprediksi bisa membangkitkan prestasi pasukan negeri jiran. Netizen Malaysia sangat berharap Brownhill bisa berseragam hitam kuning. Media Makan Bola bahkan bangga ketika sang pemain diincar 3 klub raksasa Serie A. 3 klub raksasa Serie A saling berebut untuk mendapatkan tanda tangan pemain keturunan Malaysia, yakni Josh Brownhill.
Lazio, Torino, dan Fiorentina sedang memantau perkembangan Brownhill. Tulis Makan Bola mengutip dari media Calcio Mercato. Malaysia juga masih berharap bisa menaturalisasi Harvey White yang membela Stevenage. Gelandang 23 tahun ini dirumorkan punya darah negeri jiran dari neneknya. Namun ambisi Malaysia merayu deretan pemain grade A ini nggak kunjung berhasil. Sudah lelah menunggu, FAM akhirnya mengincar dua pemain asing dari Johor Darul Takzim. Bergson da Silva dan Manuel Hidalgo diprediksi akan segera berseragam hitam kuning. Keduanya sudah didukung oleh Tunku Ismail Idris untuk segera membela Malaysia. Tunku Ismail juga menyuarakan pandangan bahwa striker Johor Darul Takzim, Bergson da Silva dan winger yang dipinjamkan ke Seri Pahang FC, Manuel Hidalgo, bisa dinaturalisasi untuk memperkuat Harimau Malaya setelah 5 tahun di Malaysia. Tulis media Sinar Harian. Jika Bergson dan Hidalgo dinaturalisasi, Malaysia kembali gagal menyaingi timnas Indonesia. Kualitas pemain keturunan skuad Garuda masih unggul jauh dibanding skuad Harimau Malaya. Malaysia ternyata masih nekat memasang target ambisius untuk mengejar timnas Indonesia. FAM membidik target lolos ke Piala Asia 2027 lewat jalur kualifikasi. Optimisme pasukan hitam kuning bertambah karena tergabung di grup F. Sebagai informasi, Malaysia akan menghadapi Vietnam, Laos, dan Nepal demi merebut 1 tiket ke Piala Asia. Nggak heran Dominic Tan menganggap remeh lawan-lawan negeri jiran di grup F. Di grup F hanya Vietnam yang perlu diwaspadai, mengingat mereka adalah salah satu tim terbaik di Asia. Ini menjadi tantangan bagi seluruh pemain yang akan mengemban misi besar untuk berprestasi sebagai proses kualifikasi nanti. Ungkap Dominic dikutip dari Berita Harian. Kesombongan Malaysia semakin bertambah karena diprediksi bakal lolos dari Footy Rankings. Situs prediksi ini memberi presentase 55% untuk skuad Harimau Malaya untuk menjadi juara grup F. Peluang ini lebih besar dari Vietnam yang cuma diprediksi 45% lolos. Namun prediksi Footy Rankings ini langsung dibantah oleh rekor head-to-head antara Malaysia dan skuad Naga Biru. Vietnam selalu menang dalam 5 laga terakhir menghadapi skuad Harimau Malaya. Vietnam berada di grup F bersama tim Malaysia, Nepal, dan Laos. Grup ini dinilai menguntungkan bagi tim Kaus Merah. Meski Malaysia menjadi lawan terkuat, namun dalam 5 laga terakhir Vietnam selalu unggul dan hanya kebobolan 1 gol. Tulis media Soha. Masih gagal menaklukkan Raja ASEAN. Koar-koar media Vietnam akhirnya terbukti saat Malaysia menghadapi Thailand di Piala AFF. Kesombongan skuad Harimau Malaya langsung diruntuhkan oleh skuad Gajah Perang. Pasalnya, media lokal Malaysia sempat koar-koar akan menumbangkan Thailand. Malaysia berpotensi mendulang tambahan plus 3,02 poin di ranking FIFA, sekaligus mengukuhkan posisi puncak klasemen grup A Piala AFF 2024 jika mengalahkan Thailand. Tulis Makan Bola di X. Namun, publik negeri jiran tertunduk malu usai Malaysia takluk 1-0 dari Thailand. Kekalahan ini terjadi karena blunder fatal dari penggawa naturalisasi yakni Declan Lambert di menit 57. Pemain Kuala Lumpur FC ini secara spontan mengoper ke Haziq Nazli. Alhasil, kiper Perak FC ini gagal mengantisipasi bola hingga direbut oleh Supanat Muenata. Pemain 22 tahun ini langsung memberi asis kepada Patrick Gustafsson yang sukses mencetak gol. Kekalahan ini bikin peluang Malaysia ke semifinal berada di ujung tanduk. Skuad Harimau Malaya tertinggal 2 poin dari Thailand dan Singapura. Kedua negara ini juga masih menyimpan 2 pertandingan untuk semakin menjauh dari Malaysia. Sementara Malaysia cuma punya 1 laga sisa di fase grup Piala AFF 2024. Dapatkan sneakers kece dari Orthusaid Hyperglide yang warnanya cakep banget. Cek link di bawah ini ya. Dengan gagalnya revolusi FAM, akankah prestasi Malaysia bakal semakin tertinggal jauh dari Indonesia?